selamat sore semuanya. Ya, saya pengen berbagi ya tentang diabetes ini. Ya, ayah saya itu terkena diabetes sejak usia 40-an, ya, dan berakhirnya itu stroke-nya 5 kali. Jadi ada stroke pertama, kedua, ketiga, keempat, dan akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Dan kebetulan ayah saya tidak mau dirawat sama orang lain. Jadi saya pribadi ngerawat beliau. Dan dikala stroke kesekian, ya, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bergerak, akhirnya saya kesulitan. Ya, karena apa? Karena harus saya rawat sendiri, dan akhirnya saya kemana-mana terikat, ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus kalau pergi tuh 2 jam pulang, 2 jam pulang, karena kan harus ganti pampers, ya kan, harus memandikan, ya. Dan kalau saya ke kantor, saya ajak beliau. Ya, jadi beliau biasa tidur di sofa kantor saya. Nah, pada saat beliau terkena diabetes itu, gambaran saya adalah diabetes itu nggak mungkin sembuh, hanya bisa menjaga kadar gula. Ya, jadi saya berpikir di saat itu ya kita coba untuk jaga kadar gula ayah saya, mudah-mudahan usianya lebih panjang. Hanya itu saja. Ya, karena saya juga tidak punya latar belakang medis. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa itu bisa sembuh, karena juga waktu saya ajak ke dokter, nggak ada satu dokter pun yang berkata kepada saya bahwa ini bisa sampai lepas obat, gitu ya, tidak ada. Jadi kayak kontrak makan obat selamanya. Nah, makanya pada saat Kiki mengeluarkan produk untuk membantu orang diabetes, sebenarnya saya skeptis, saya kurang percaya. Ya, masa sih iya? Jadi kalau tadi Ibu Yeni bilang ada 70 responden, ya, atau Ibu Aci tadi yang sebut ya, itu sebenarnya adalah salah satu gagasan saya gitu ya. Wah, kalau bagus coba dong, kasih ke orang coba. Saya pengen tahu sendiri, saya pengen lihat sendiri. Jadi sejak bulan September saya sudah minta perusahaan untuk kasih orang coba dong, saya pengen lihat hasilnya gitu. Dan singkat cerita, di bulan Januari yang lalu ya, saya juga ketemu Dokter Olive pertama tuh ya, di satu acara ya Bu ya, launching ya, dan Jakarta. Saya waktu itu lihat banyak testimoni gitu, dan saya simak gitu ya pernyataan-pernyataan ibu dokter, dan ini sepertinya bisa. Nah, sejak itu saya tergerak. Ya, saya dengan Coach Emil di belakang ya. Ini Coach Emil ini coach yang sangat luar biasa, dan hari ini khusus ya menemani saya ke Cikarang. Wah, beri aplaus buat Coach Emil dan Bu Brisa. Rencana awal menemani ya, tapi akhirnya bermanfaat ya, bukan menemani ya. Jadi saya tergerak nih untuk sharing ya soal diabetes ini, karena saya pernah mengalami ya betapa menderitanya, melihat ayah saya betapa menderitanya. Karena gini, salah satu kenikmatan hidup kan makan, ya kan? Iya. Dan kalau orang diabetes itu terbatas, mau makan itu dibatasi. Iya. Dan saya lihat beliau itu nggak macem-macem ya, cuma hobinya makan gitu. Salah satu-satunya hobinya juga nggak bisa ada lagi gitu kan. Dan itu sengsara sekali, dan itu untuk beliau. Dan buat saya dan keluarga itu mengalami kesulitan yang sangat. Karena apa? Pada saat beliau terkena penyakit lanjutan ya, tadi ibu dokter ada sebut ya, ibu dari segala penyakit, gara-gara diabetes akhirnya jadi, kalau ayah saya itu stroke ya, artinya itu mikro atau makro Bu dokter? Makro ya kan, dan akhirnya kena stroke, dan akibatnya satu keluarga terbatas, harus buang air kecil aja di papa, buang air besar harus dibantu, mandi dibantu, makan dibantu, dan belum lagi kalau ke dokter, ke rumah sakit itu kita dampingi berapa hari ya, nginap di rumah sakit dan sebagainya. Itu satu momok ya, satu momok, dan momok itu kayak gambarannya menakutkan, satu kondisi yang aduh dokter lagi, aduh ya, ini maaf ya bukan anti dokter ya, tapi kalau berteman suka ya dok ya, tapi kalau
Itu pusing sekali ya kalau lihat rumah sakit tuh sangat apa gitu ya, karena bukan dalam suasana yang nyaman ya, dan membekas di saya karena biasanya kalau udah kejadian kan saya harus menemani, mendampingi, dan pada akhirnya beliau makannya terbatas sekali, harus satu waktu makan satu potong kue kecil aja, akhirnya naik tangga, gara-gara naik tangga itu jatuh, kepalanya terbentur, dan wah saya juga harus mengangkat beliau, beratnya luar biasa, dan itu sebab membuat saya wah ini ada kesempatan. Makanya juga kenapa Ibu Dia dan teman-teman membawa ini ke Cikarang ya, karena kita mau sadar dulu sebelum kena penyakit yang banyak itu. Kan diabetes itu ibu dari banyak penyakit ya. Jadi yang nanti dari diabetes bisa ke jantung, bisa ke tekanan darah tinggi, bisa ke stroke, bisa ke apa lagi tadi ya, yang gangguan mata lah ya, impoten dan sebagainya. Ya makanya kalau ibu dokter cerita saya simak banget tuh, oh ini akibatnya ya. Karena saya punya beban buat hal ini. Ya, untuk mengajak teman-teman di Indonesia ya, Cikarang bebas diabetes, Jakarta bebas diabetes ya kan, nanti mungkin kota apalagi ya kan bebas diabetes semua. Makanya kita akan banyak bicarakan ini ya kan ya, menggaungkan terus ya. Nah bahkan Coach Emil juga sama tuh, karena saya lihat waktu dia tadi testimoni sama curhat sudah nggak beda ya. Karena tadi penuh dengan emosi ya, karena kayaknya benci banget sama diabetes ya Pak Emil ya. Bukan, nggak apa-apa, itu boleh disiarkan Pak, karena kan saya benci sama diabetes, bukan sama ayahnya Pak ya. Jadi kita berdua sampai Coach Emil bilang, saya nggak pusing lah ya orang minum nggak minum, pokoknya orang bebas diabetes, dia bilang. Pokoknya kita sharing ya. Bahkan dari hari ini waktu acara saya terus berpikir gimana caranya orang ngerti bahaya diabetes. Iya. Kurang lebih begitu. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Andi. Ya. Ya, terima kasih. Nah, sebentar, saya langsung tanya aja ke Pak Andi ya, gitu. Kira-kira Pak Andi, dari pengalamannya Bapak merawat juga, dan kita ketemu banyak orang, ada nggak sih yang orang itu dijamin nggak akan kena diabetes? Dokter nggak ditanyain, dokter langsung nyamber, nggak ada, langsung nggak terima dokternya. Gimana? Karena pola makan? Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya ya, yang paling pertama tuh yang membuat kita sulit untuk bebas diabetes adalah stres. Karena saya percaya kalau stres itu kan merusak fungsi organ, sehingga segala fungsi organ tidak bekerja dengan baik. Ya, jadi bahagia itu penting. Tepuk tangan dulu semua. Gimana sih wajahnya kalau bahagia itu gimana? Kelihatan gigi. Mohon jangan stres. Ya karena itu menurut saya pertama. Yang kedua, pola makan. Ya jangan dengan saat ini media yang ada, baik itu sosial media dan sebagainya, promosinya tuh makanan apa? Kuliner. Manis, betul nggak? Iya. Kayaknya menarik sekali ya di poster ya. Kalau rokok dibatasi, ada hindari rokok. Karena akan ini bla 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 ya. Nah, sekarang tapi kalau poster makanan nggak ada loh. Bapak Ibu boleh dicek. Bahkan itu kita tanpa disadari ditularkan ke anak-anak. Biasa kalau anak-anak suka, kita nggak enak nolak, nggak mau nolak, kasih ya. Anak saya juga gitu, ya kan? Anak saya ya suka makan es krim warna-warni ya. Dan dia makan terus. Ada saya tidak ada saya dia makan terus. Ya, yang ketawa mengerti. Ya karena dipromosikan dan tidak dibatasi dan tidak diedukasi, menganggap bahwa itu adalah hal yang baik. Ya beda sama orang dulu. Orang dulu kan kalau makan manis bergerak. Ya orang sekarang kata dokter jarinya yang bergerak. Iya, dan makanya tadi waktu dokter memaparkan penyebab saya sibuk memikirkan solusi dari tadi. Oh ini gini ya. Nah saya sudah keluarkan solusi. Jadi itu saya rasa sulit sekali. Sudah pola makan, pola hidup, gerak ya. Jadi memang butuh kesadaran tinggi. Tadi ada ibu yang cerita, kalau boleh jangan sampai kena diabetes ya. Tadi ibu cerita ya. Iya. Itu karena yang kena yang tahu rasanya ya. Betul. Yang nggak kena, apalagi yang masih muda-muda ya. Ini bahasa Jadi, apa sih, rooming ya, kayaknya nggak nyambung ini. Tapi kalau yang sudah usia-usia pasti paham ya saya maksud. Betul sekali.